Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama the one and only Zainal Arifin Mokhtar. Zainal Uceng Arifin Mokhtar. Halo Mas Ferry. Ini Bang Uceng ini sekarang saya udah deg-degan loh ini. Dekat. Iya. Jangan begitu. Soalnya kali promo channel juniornya. Enggak, itu soalnya ini YouTuber tata negara itu kan double itu. Tata negara dia dapat duit, dari YouTuber dapat duit. Enggak. Saya agak grogi. Ini tidak mungkin dapat duit ini. Ini channelnya terlalu kurang untuk belum sponsor. proses. Jadi grogi ini bagian dari upaya mempromosikan channel saya ya. Oh iya. Jadi kalau bisa nge-tag nanti Mas Uceng grogi. Clickbait-nya kan gitu. Jadi Bang, saya pernah dulu dengar cerita dari langsung mulai nih. Sudah ini. Dari pakar hukum terkenal sebagai pakar pentol korek api. Ingat nggak Bang? Sebelum berambut ganteng seperti ini, dulu hobinya model pentol korek api pada botak semua. Rosaldi, Bang Denny, Zainal Arifin Mokhtar, Edi Oesiari. Yang cerita ini saya dengar cerita dari cerita orang lain yang menyampaikan Prof. Maria. Katanya di antara 3 pakar hukum pentol korek api yang terkenal dan pintar-pintar itu, yang paling ganteng Zainal Arifin Mokhtar. Wih, alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah. Saya mau kasih contoh foto, dulu enggak seganteng ini. Ya. Coba mana fotonya. Kurus banget Bang, ini tahun berapa ya? Ini saya SMA ya? SMA ini. SMA itu saya berat 57 kalau tidak salah, 57 58. Tinggi 175. 174 175. Tinggi pemain basket, badan pelari. Waduh. Bukan pelari sebenarnya. Papan setrika sebenarnya. Orang kurus banget memang. Sudah mulai ke tema sepak bola, jangan dulu. Nanti langsung. Menurut cerita, ya, Zainal Arifin Mokhtar itu adalah seorang yang egaliter. Aku termasuk yang merasakan itu. Tapi saya telusuri. Iya. Telusuri siapa yang pernah merasakan egaliternya seorang Zainal Arifin Mokhtar. Kebiasaan egaliter itu terbawa sampai ke kampus. Nah, salah satu kebiasaan, saya tidak tahu ini kebiasaan buruk, baik atau apa ya. Ini foto ini masih dipasang terus nih, atau udah mau disingkirkan atau enggak? Oh ya, udah disingkirkan. Nah, kelihatan Bang? Sudah kelihatan. Ini pakai sendal jepit kan ya? Ada yang cerita juga sendal jepit ini tidak hanya ketika kuliah, tetapi juga dosen juga pakai sendal lah, walaupun tidak sendal jepit. Suatu waktu Zainal Arifin Mokhtar muda pernah pakai sendal jepit ke kampus, di kuliah dimarahin dosen, lalu bilang, apa korelasi sendal jepit dengan intelektualitas? Serius sekali ya, kepahaman egalitarian itu ya. Itu zaman masih membara-membaranya ya dari kepala itu. Ya, ceritanya begini sebenarnya. Jadi Bang, sebelum cerita itu, jadi jangan salahkan Oce Madril kalau kemana? Ke Dirjen Imigrasi.
Karena bisa jadi dirimu yang dia contoh. Oh, enggak. Jadi saya ke kampus pakai sandal jepit. Ya sandal jepit itu ya memang karena saya tidak punya banyak sepatu sebenarnya. Tapi ide egaliternya itu yang selalu sering ide agak ideologisnya yang sering saya ceritakan ya, karena saya bilang orang Indonesia masih banyak yang bersandal jepit. Apa salahnya sandal jepit? Iya. Dan itu sikap protes terhadap kampus yang menolak sandal jepit gitu, yang orang harus berpakaian rapi, pakai sepatu. Dan waktu itu saya masuk ke ruang dosen dengan sandal jepit. Dan salah seorang dosen ingatin, Anda ini tidak menghormati kami dengan sandal jepit. Lalu saya bilang secara Bu, penghormatan saya itu di kepala, isi kepala saya, bukan di kaki saya gitu. Keras. Dan dosen itu alhamdulillah masih baik sama saya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih ada dia ya? Nggak ada masalah, alhamdulillah beliau masih ada. Itu saya nggak tahu beliau masih ngingat apa enggak kejadian itu. Tapi ya, beliau masih ngobrol dengan enak kan. Keren, jawabannya keren. Tapi ini ada cerita lain. Suatu saat buat makalah. Saya makin deg-degan ini. Suatu saat buat makalah, sudah serius buat makalah, serahkan ke dosen, makalah jatuh di tangan si dosen. Dia cuek aja dengan makalah itu. Lalu seorang Zainal Arifin Mokhtar muda bilang, kau ambil nggak makalahku? Susah aku membuatnya. Dia gemetaran lalu ambil. Itu aduh. Saya kalau cerita ini lagi-lagi dosennya masih ada juga di Fakultas Hukum, jadi nggak enak nih ceritanya. Nanti kita silent kan? Iya. Benar ya? Beliau itu masih ada di Fakultas Hukum. Jadi saya ada tugas yang harus distorkan sekitar jam 11-an gitu lah. Jam 11. Deadline-nya jam 11. Jam 11 saya lupa jam 11 jam 12, tapi siang hari lah. Saya nyetorkannya ya tahu lah ya, kebiasaan bangun telat dan lain-lain sebagainya gitu. Saya datangnya itu lewat berapa menit lah. Lewat sekitar 15 kalau 15 sampai 20 menit lah kira-kira gitu. Dan saya kasih di meja gitu kan. Dia ngambil lalu kemudian dia kayak apa ya istilahnya, kayak ngelempar ke atas meja gitu. Cuman karena kertas dia bergulir jatuh ke bawah meja. Ya, lah kan. Langsung keluar jiwa Makassar ya. Nggak tahu itu jiwa Makassar atau apa ya, tapi saya langsung saya bilang, Bapak mau terima atau tidak saya nggak peduli, saya bilang. Tapi hormati karya saya. Jangan dilempar, Pak. Ambil, saya bilang gitu. Dia pungut, dia ambil gitu, lalu dia bilang ya sudah saya terima aja. Saya bilang enggak Pak, saya nggak mau, Bapak harus berlaku sama. Kalau saya yang telat diterima, berarti yang lain juga harus diterima. Saya ambil karya itu lalu saya pergi. Dan hasilnya memang saya dapat nilai jelek. Nah, prinsip egaliter itu sampai sekarang ya, bahkan dulu sempat protes. Kalau dosen cuman baca-baca buku, saya juga bisa. Yaudah, saya nggak masuk kampus aja. Iya, nggak bagus diceritain ini karena nanti anak mahasiswa saya nanti ngelawan begitu. Tapi kan dirimu bukan mendidik ini Ferry Amsari nih. Ngeri ya? Nggak mendidik Ferry Amsari. Channel ini jangan diikuti nih. Nggak mendidik. Tetapi ini kan dasar yang bagus ya, mengajarkan prinsip egaliter. Dosen dan mahasiswa adalah mitra untuk berdiskusi ya. Kan itu kan yang dirimu anut ya? Iya, yang saya ngerasa bahwa proses mengajar itu kan adalah proses kolektif. Jadi ruang kelas itu bukan saya penyuap ilmu gitu. Saya datang membawa air panas, mungkin ada di antara mereka yang bawa gula, ada yang bawa teh, ada yang bawa sendok, garpu, gelas dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita aduk sama-sama. Cuma memang ada perbedaan mendasar antara anak sekarang dengan anak dulu.
Saya nggak tahu, Mas Ferry juga barangkali agak mengalaminya paling tidak. Anak sekarang itu keinginan disuapinya lebih tinggi dibanding dulu, karena kawan-kawan angkatan saya gitu yang tidak, atau kakak-kakak angkatan saya itu kelihatannya mereka udah banyak bergaul dengan isu-isu itu sebelum masuk di ruang kelas. Jadi gairah bacanya tinggi, lumayan tinggi lah ya. Saya nggak tahu sekarang, mungkin gairah bacanya juga tinggi, tapi dengan konversi berbeda gitu. Kalau dulu dengan buku, ini mungkin barangkali dengan gadget dan lain-lain sebagainya. Tapi saya ngerasain agak berbeda tuh di kelas sekarang. Jadi gejala minta disuapinya tinggi. Yeah. Walaupun ketika mereka berpendapat sebenarnya masih lumayan keren-keren gitu. Karena mereka secara logis, informasi dapat, sesuatu hal yang dapat, saya masih merasakan lumayan. Tapi secara dasar itu agak lemah saya ngelihatnya milenial. Mungkin karena kita sudah mulai masuk fase non milenial, Bang. Perbedaan itu ya, karakter itu ya. Atau mungkin Feris. Saya masih milenial. Oke, bagus juga serangannya. Jadi Zainal Arifin Mokhtar menurut sumber-sumber saya orangnya egaliter, berani bersikap, percaya diri, pintar. Saking egaliternya tidak ada satu senior pun dipanggil dengan panggilan yang bukan nama. Saldi, Denny, Refli Harun. Tapi ada yang aneh, Pak. Setelah ditelusuri dari informasi-informasi itu, sangat positif ya pandangannya, sifat egaliter, panggilan itu. Rata-rata bilang itu bagian dari kepercayaan dirinya bahwa tolong hargai ilmunya. Bukan soal usia. Tapi ada yang aneh setelah ditelusuri. Apa itu? Untuk satu orang ini, ya, orang yang satu ini, Zainal Arifin Mokhtar lebih suka memanggilnya Mas. Yang ini nih? Yang ini. Mas Iwan? Iya. Pertanyaannya, kemana prinsip egaliter itu ke orang ini? Mas Iwan ini gini, jadi saya ingat benar, waktu ikut ospek dulu, saya nggak banyak masuk sebenarnya ya di ruang ospek gitu. Tapi saya ingat waktu pertama kali masuk ke UGM dan ospek di universitas, itu yang datang dan kelihatan gagah betul mengisi materi ospek itu ya Mas Iwan Satriawan gitu. Dan saya ngelihat orang ini dulu kurus gitu, belum ada putih-putih janggutnya, masih rambutnya lebat, kelihatan gantengnya gitu. Saya ngeliat orang ini kayaknya menarik juga, luar biasa juga gitu. Dia punya harisma gitu. Dan saya nggak tahu ya, mungkin tradisi itu terbawa, dan juga mungkin karena cara Mas Iwan bergaulnya itu kan relatif lebih formal dibanding yang lain gitu. Kan beda tuh. Ya kan, dia relatif lebih formal. Jadi memang bahkan yang diri egaliter pun goyang ya. Iya, jadi kita harus harus menata bahwa tidak semua orang bisa diperlakukan sama gitu. Ada orang yang memang mungkin cara bergaul formalnya itu membuat harusnya dia lebih nyaman kalau diperlakukan juga agak formal gitu. Ya, oke. Egaliter dengan kehidupan seorang Zainal Arifin Mokhtar atau dikenal sebagai Bang Uceng ini di kampus yang bernama UGM yang dikenal sebagai kampus rakyat, masih masuk akal prinsip-prinsip itu diterapkan dulu atau masih relevan dengan kondisi kekinian suasana kekampusan? Apakah UGM masih kampus rakyat, Bang, sehingga prinsip-prinsip ini masih berlaku? Ini saya udah bilang, ini pertanyaannya ini begini, kampus rakyat itu kan harusnya mengalami penafsiran.
Ya. Dulu kampus rakyat itu karena memang girohnya UGM itu adalah pembelaan terhadap rakyat kecil. Ya. Nah, kalau itu masih ditafsirkan sama dengan sekarang, saya ngelihat UGM sebenarnya rada menjauh dari itu. Kalau pemihakannya pada rakyat kecil. Kenapa? Karena saya ngelihat kebijakan-kebijakan UGM sebenarnya tidak lagi memihak pada rakyat kecil. Mungkin karena UGM sekarang lebih bertendensi ke arah, misalnya yang didengungkan itu adalah world class university, ya kan? Universitas kelas dunia dan lain-lain sebagainya, sehingga kemudian standar-standar pemihakan itu menjadi berbeda. Standar-standar yang dulu yang dibawa misalnya Prof. Kusnadi, ya kan, itu berbeda, sekarang udah berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagusan yang mana, yang dulu atau yang sekarang? Bagusan mana? Itu pertanyaan. Saya sih menganggap bahwa harusnya itu dua hal yang tidak diwajibkan untuk berseberangan diametral. Tidak diwajibkan untuk saling nasih mansuh gitu. Jadi saling meniadakan, atau tidak diwajibkan untuk tabrakan, zero sum gitu. Bayangan saya harusnya tetap bisa. Gitu. UGM tetap bisa berbicara. Dunia, kan? Betul, harusnya bisa begitu. Dan orang sekelas Pak Kusnadi sendiri menurut saya memang udah semakin langka di UGM. Oleh karena itu sekarang diskusi di UGM dilarang, Bang. Tunggu dulu, itu dilarang itu untuk kasus yang mana nih? Karena kan ada banyak kasus pelarangan. Kasus kekinian, ada diskusi soal pemakzulan presiden di tengah pandemi dan segala macam, sempat berubah judulnya, lalu malah ada tekanan dan teror. Atau gara-gara perubahan perspektif itu ya, Pak? Saya sih ngelihatnya sebenarnya kalau mau disederhanakan, yang kemarin itu bukan pelarangan. Ya, itu adalah pembatalan oleh teman-teman penyelenggara dan pembicara oleh karena ada tekanan. Jadi UGM sebenarnya tidak ikut-ikutan di situ. Ya, walaupun UGM bukan berarti bebas dari kesalahan ya, nanti saya akan ceritakan itu. Memang UGM tidak ikut-ikutan di situ. Ya, UGM tidak melarang, tidak ada pelarangan. Lagi pula anak mahasiswa ini kan anak mahasiswa ngumpul-ngumpul, ya kan? Mereka ngumpul-ngumpul, habis ujian nggak ngapa-ngapain, punya komunitas yang namanya Komunitas Tata Negara, ya kan? Atau CLS, kerennya gitu. Lalu kemudian mereka bikin seminar. Coba bayangkan, Mas Ferry pasti tahu siapa Nikmatul Huda. Yeah. Cara dia memilih pembicara saja kan ketahuan bahwa dia tidak sedang berniat untuk membakar-bakar kan. Membakar. Iya. Kalau dia pilih Ferry Amsari, misalnya Refli Harun, nah kelihatan kan intensi anak mahasiswa ini untuk bakar-bakaran sebenarnya gitu. Nah, Bang, ini kelihatan dari pilihan. Nah, kita singkirkan dulu soal-soal UGM, pilihan pembicara. Saya ingin Abang mencerdaskan publik juga. Ini kan diskusi itu ada dilematisnya. Seolah-olah pembicaraan soal pemakzulan itu ada niatan untuk memberhentikan presiden. Baik, mungkin presiden sekarang. Nah, saya ingin Abang menjelaskan lah ke dunia ya, bahwa perspektif konstitusi kita sudah berbeda, sistem kita sudah berbeda, jangan salah memaknai. Nah, Abang bisa jelaskan nggak proses impeachment di Indonesia hingga menuju pemakzulan itu seperti apa? Sederhananya kan sebenarnya begini, yang harus kita pahami dulu. Saya mau cerita dulu satu hal, klarifikasi sebenarnya. Anak-anak mahasiswa itu bikin seminar itu berangkat dari kegundahan. Karena banyak orang mengistilahkan di Twitter di mana-mana bahwa
presiden bisa dipecat karena penanganan COVID yang tidak serius. Dan itu yang mereka mau dudukkan. Kenapa? Karena sederhananya mereka bilang misalnya, ya di kelas-kelas itu kan Mas Uceng kalau ngajar mengatakan bahwa ada beda cara menghentikan eksekutif dalam sistem presidensil dengan parlementer. Dalam sistem presidensil dia dipilih langsung oleh rakyat. Makanya kenapa untuk menghentikan presiden itu relatif sulit dibanding untuk menghentikan Perdana Menteri dalam sistem parlementer. Mas Ferry juga pasti paham gitu. Saya nonton juga cerita-cerita soal sistem pemerintahan dalam tayangan YouTube Ferry gitu. Jangan buat saya sederhananya itu kan sederhananya kan sistem parlementer itu pertanggungjawaban seorang kepala pemerintahan dari sistem parlementer itu kan ya memang kepada parlemen. Sehingga sejauh mana parlemen tidak suka, dia bisa dijatuhkan dengan mudah. Apa yang disebut dengan mosi tidak percaya atau kemudian dikatakan sebagai pergantian dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem presidensil itu relatif lebih sulit. Kenapa? Karena mandatnya diperoleh langsung dari rakyat. Jadi rakyat yang ngasih. Itu sebabnya dalam sistem presidensil presiden relatif kuat. Kalau ada yang tidak suka presiden relatif kuat, harusnya mereka didorong untuk jangan kuatkan sistem presidensil. Kalau begitu, ubah aja ke sistem parlementer. Karena komentar-komentar di media itu kadang-kadang, di medsos misalnya, mengatakan, oh enak betul jadi presiden dalam sistem presidensil. Iya, memang itulah konsekuensi dari pilihan sistem. Nah, kalau kita berangkat di Indonesia, tentu berbeda kasusnya kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia itu kan penghentiannya dalam Undang-Undang Dasar, satu ciri presidensilnya tetap kelihatan. Kenapa? Karena dia tidak dijatuhkan karena kebijakan. Kecuali kalau kebijakannya itu melanggar impeachment articles yang diatur di pasal 7A 7B. Yang itu rigid sebenarnya. Yang kalau dia bisa dihentikan itu kan karena bribe, menyuap, lalu kemudian korupsi, melanggar pidana berat lainnya, lalu kemudian sampai soal perbuatan tercela gitu. Dan itu kan memang agak mirip klausulanya dengan Amerika sebenarnya ya. Iya. Terus Bang. Nah, kalau dihentikan dalam sistem kita sekarang, dia harus melalui 2 proses. Bahkan sebenarnya ada yang mengatakan 3 proses, karena 3 tahap sebenarnya. Tahap proses politik awal, ya, melalui proses penyidikan, lalu kemudian proses hak menyatakan pendapat. Itu sebabnya kalau dibaca konsep-konsep lama soal dalam sistem ketatanegaraan kita, itu kan sebenarnya satu napas tuh. Iya. Jadi harusnya dimulai dari hak angket, hak untuk interpelasi, masuk angket, baru hak menyatakan pendapat. Harusnya begitu logikanya, karena dia harusnya ditanyain dulu, ada sesuatu yang dipertanyakan dulu. Karena dipertanyakan presiden tidak bisa menjawab dengan baik, lalu diangket kan, diselidiki, enquete, ya kan? Baru kemudian hasil penyidikan itu dimasukkan dalam rekomendasi dan kemudian di ujungnya bisa menyatakan pendapat. Nah, itu aja prosesnya itu panjang untuk menjatuhkan presiden. Baru setelah proses penjatuhan itu masuk ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Makanya pilihannya Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan ya atau tidak, terbukti atau tidak, lalu kemudian di ujungnya. Tapi ada satu tahap lagi, yaitu dibawa lagi kembali ke DPR, dan DPR kalau bahasa Undang-Undang Dasarnya mengundang DPD untuk melaksanakan sidang MPR. Bisa dibayangkan dari klausula pasal itu saja panjang banget, karena DPR mengundang DPD, bisa jadi bagaimana kalau DPR tidak mengundang DPD, tidak membuat sidang MPR-nya gitu. Bagaimanapun ketika sidang MPR terjadi, bagaimana kalau keputusannya adalah tidak menjatuhkan presiden, walaupun MK mengatakan jatuh. Dan satu bingkai yang paling besar,
yaitu presiden memang tidak dijatuhkan karena kebijakan. Sepanjang itu hanya persoalan misalnya dianggap salah penanganan COVID, presiden nggak bisa dijatuhkan sepanjang tidak ada kaitan dengan pasal impeachment, pasal 7B. Nah, anak-anak mahasiswa pun ini sebenarnya mau menggali itu di ruangan itu. Tiba-tiba ada yang nulis bahwa ada gerakan makar di UGM dan itu yang viral kemudian. Mungkin juga viralnya. Kan mungkin juga ada faktor sejarah, Bang, dari 3 pendukung. Satu, faktor sejarah pendukung Bung Karno karena di-impeach dengan terlalu mudah. Lalu pendukung Soeharto karena tidak ada juga proses impeachment. Lalu ada pendukung guru bangsa, Gus Dur, dan juga mundur tanpa proses impeachment. Nah, kekhawatiran ini jangan-jangan begitu teman-teman CLS, Constitutional Law Society ya di UGM mengadakan itu, lalu berkesimpulan 3 sejarah ini, atau memang ini ada orang yang ingin memanfaatkan keadaan buat ribut saja? Kalau dia menyamakan perspektif sejarah, tentu sudah jauh berbeda, karena undang-undang dasarnya sudah berubah jauh konstruksinya dibanding itu. Yang kedua, saya melihatnya yang mengomentari bahwa ada gerakan makar ini kan dosen teknik gitu. Yang saya nggak yakin apakah dia khatam juga membaca perubahan undang-undang dasar, risalah perubahan undang-undang dasar, alasan perubahan, dan saya nggak yakin dia khatam itu. Itu sama kita berdua bicara soal bagaimana membuat mesin listrik ya. Persis. Itu kita kayak orang bodoh aja kan kalau bicara soal mesin-mesinan gitu. Tapi dari situ lalu tiba-tiba menyimpulkan ada makar di UGM dan viral. Ya saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena faktor memang presidennya dari UGM juga kan. Mungkin faktor-faktor itu. Jadi terakumulasi sehingga kemudian jadi keributan ini. Iya. Seakan-akan menjadi luar biasa. Padahal maksud anak-anak itu baik. Cuma ada yang rada provokatif, yang itu pun nggak baca Tor pasti ya, karena kalau dia baca Tornya nggak begitu maksud Tornya gitu. Iya. Dia juga tidak melakukan upaya tabayun dan lain-lain sebagainya. Intinya sebenarnya nyaris mustahil, kecuali ketika dalam rangka penanganan COVID. Ya kan, dalam kebijakannya Presiden Jokowi melakukan tindakan-tindakan impeachment articles itu, misalnya dia ada menyuap atau terima suap, dia melakukan korupsi, ya kan? Ya. Yang rigid itu kalau tidak dilakukan, bahkan kalau perbuatan tercela pun kan agak spesifik sebenarnya kan, penerimaannya tidak serta-merta dengan mudah dikatakan perbuatan tercela itu misalnya diartikan kencing sembarang tempat misalnya. Tapi kan nggak gitu konstruksi ketatanegaraannya gitu. Tidak semudah itu ya. Persis. Nah, saya menduga orang yang kebakaran jenggot ini mau punya jenggot atau enggak ya terserah itu, tapi dia kebakaran jenggot itu nggak paham dengan konstruksi. Bukan Ferry Amsari lah pasti yang paham tata negara gitu. Saya paham buat listrik. Bukan orang yang paham. Makanya saya komentar soal impeachment. Kau kelihatannya udah mulai paham main media gitu. Makanya jadi YouTuber gitu. Enggak, Bang. Itu ceritanya nanti bisa diceritakan bahwa pendidikan politik dan hukum di masyarakat sekarang harus melalui media sosial. Dan ini bagian dari itulah, kurang lebih gitu. Dan ya mudah-mudahan orang mendengarkan Bang Uceng jadi lebih paham konsep bangunan hukum tata negaranya, jangan langsung curiga song sampai mau bunuh orang. Kan kasihan juga itu diancam-ancam ya. Halo Bang. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi. Saya mau komentari satu dulu tadi soal kalau tiba-tiba bicara soal media online dan lain sebagainya. Saya curiga kau udah mulai menelan feel new normal nih. Sehingga perspektifmu udah sangat new normal tuh. Oh iya memang harus ada yang baru dan sebagainya. Jadi jangan tahun akhir 2019. Habis diceramahin siapa itu? Habis diceramahin siapa? Di akhir tahun 2019 ketika keributan pemilu presiden,
Nah, ini kaitannya dengan presiden. Kita melihat berseliweran pendidikan politik hukum yang tidak relevan dan paling banyak buzzernya menggunakan berbagai media. Nah, kita mau memanfaatkan situasi work from home. Ini kayaknya bagus untuk memulai cita-cita di akhir tahun 2019. Pusat Studi Konstitusi mau membuat beberapa channel pendidikan politik hukum. Nah, kondisi seperti ini kan kita bisa undang pakar yang betul-betul relevan, netral untuk bisa dipahami oleh masing-masing pihak. Jadi, tapi judulnya aja tinggal dipilih yang judulnya dipilih yang enggak. Kok malah abang jadi hostnya, aku yang merasa terteror. Baik abang, banyak hal yang soal itu yang mungkin bisa didiskusikan menurutku. Dan minimal orang mulai mau menulis soal kajian soal impeachment, tidak khawatir. Tapi ada juga bang dugaan bahwa jangan-jangan orang marah, orang khawatir memang melakukan sesuatu. Itu bagaimana bang perspektif seperti itu ya? Harus dilihat dulu nih, anak mahasiswa ini anak yang sangat apolitis sebenarnya. Ya. Mereka tidak tergabung dalam jaringan ormas atau organisasi kemahasiswaan tertentu misalnya. Bahkan beberapa saya ngelihatnya anak-anak yang ini nih yang sering-sering ikut lomba-lomba debat lalu menang gitu-gitulah. Mereka kemudian ngumpul lalu kemudian anak-anak baru karena ini kepengurusan baru. Bayangin yang diancam-ancam itu kan semester 2 ya. Langsung tahun 99. Iya kan? Yang sebenarnya jadi kalaupun mereka punya maksud, saya tuh nggak yakin dengan itu. Kalaupun ada maksud, menurut saya apa yang mau dilakukan dengan jaringan anak semester 2 dan juga kapasitas pengorganisasian yang sebenarnya agak terbatas. Saya sih sebenarnya menganggap kalau ada sesuatu itu ya apa sesuatu itu yang saya khawatirkan orang yang tadi itu yang nulis soal ngelihat judul tiba-tiba mengkonversi mengatakan bahwa ada gerakan. Kan dua hal yang berbeda nih orang buat judul diskusi dengan gerakan gitu. Kalau gerakan itu kan makar bayangan kita itu bayangan kita itu kan agak spesifik, ada ada penggunaan kekuatan tertentu, ada ajakan tertentu, ada itikat gitu. Kayaknya enggak lah, jauh banget gitu. Itu kayak dalam sepak bola bang, kayak menang dengan cara-cara yang tidak benar, gol tangan Tuhan, tackling, segala macam. Kalau itu sih, saya nggak melihat itu. Saya ngelihat ini kayak mau nembak bebek pakai meriam gitu. Sesuatu yang sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi kemudian seakan-akan ini harus ditembak pakai meriam. Berlebihan sikapnya ya? Berlebihan banget. Diancam dibunuh loh bayang. Saya dapat semua screen capture-nya itu, ibunya diancam, dia diancam, gitu. Mau dibunuh, habisi satu keluarga. Yang menurut saya mereka nggak perlu diancam aja itu biasanya ada kapasitas nyalinya itu belum tentu sekuat itu. Gitu. Padahal nggak usah diancam. Saya ngeliat berlebihan banget kemarin. Kasihan betul. Mahasiswa tahun 2 nggak perlu diancam dibunuh, dikasih nilai D aja sudah takut. Wih, iya mahasiswa sekarang itu diancam. Jadi ada satu hal yang menarik juga bang di tengah upaya mengabaikan nilai-nilai akademik. Menarik penjelasan abang tadi bang soal impeachment. Tapi ada satu hal yang menarik dari segi kampus rakyat ini ya. Zainal Arifin Mokhtar yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya di antara serangan-serangan terhadap FH, UGM dan segala macamnya. Ada juga Pak Dekan yang mau berada di garis depan. Biasanya pemimpin sudah tekanan sebesar ini udah menyalahin mahasiswa biasanya.
Tapi Pak Dekan sangat berani di depan menjelaskan bahwa ini hak mahasiswa saya untuk berdiskusi, jangan lakukan ancaman-ancaman dan segala macam. Ini menarik juga ini apa Pak Dekan, pilihan Pak Dekan dalam melindungi mahasiswanya. Apakah ada harapan kembali kampus rakyat di tangan pemimpin seperti Pak Dekan ini, Bang? Saya sih ngelihatnya, saya mengenal Pak Sigit itu waktu saya masih aktivis di Pusat Studi Hak Asasi Manusia, jadi sekitar tahun 2000-an gitu. Karena waktu diajar kuliah dulu, Pak Sigit nggak ngajar saya diajar oleh orang hukum internasional lain. Sosok Pak Sigit itu memang cukup konsisten menurut saya. Bahkan dalam beberapa hal terkesan kaku gitu. Kaku dalam artian dia betul-betul kacamata kuda. Dalam artian inilah tegakkan, ini yang harus dilakukan. Efek samping itu adalah efek samping. Dia bukan sesuatu yang utama, dia bukan arus utama karena dia tetap di samping gitu. Jadi kelihatannya memang itu yang terbawa dari cara kepemimpinannya. Apalagi memang dia cukup aktivis yang cukup lama ya. Dia pernah di UNHCR. Jadi jaringan-jaringan cara berpikirnya itu memang cukup mapan, cukup baik gitu. Tapi dituduh cari panggung dan ingin jadi rektor, walaupun tuduhan itu agak aneh ya. Karena kalau jelas kalau rektor kan harusnya menjilat penguasa. Persis. Kalau memang jadi gini, soal tuduhan itu satu, waktu viral waktu dilempar saya baca pertama kali, saya langsung tahu bahwa tulisan ini pasti tulisan orang internal. Ya kan, karena tidak mungkin dia menganalisis segitunya sampai kemudian bicara soal pilihan rektor gitu, karena kayaknya tulisan ini berasal dari UGM sendiri nih, wallahu alam dari siapa ya, analisis pribadi tentu saja. Tapi yang kedua, isinya kalau soal pilihan rektor persis yang dikatakan Ferry tadi, rasanya nggak pas. Kalau mau jadi rektor sekarang 30%-nya itu harusnya ke 35% menteri gitu. 35% maksud saya, 35% ke menteri menurut aturannya. Dan itu membuat nyaris mustahil kalau tidak dekat ke posisi menteri tertentu. Nah, nyaris ya, saya mengatakan nyaris mustahil ya, karena tidak tertutup kemungkinan ada yang menang di luar itu. Nyaris mustahil kalau tidak melakukan nego-nego di situ. Dan yang ketiga adalah saya termasuk yang agak marah dengan tulisan itu karena kenapa orang meributkan soal motif. Padahal di hadapan kita ada problem yang jauh lebih besar, yaitu menyelamatkan anak-anak ini dulu. Betul. Dan itu tidak dibicarakan. Saya bayangan saya, pembicaraan di beberapa WA group internal, nggak ada satupun yang nanya 3 anak itu sehat apa enggak, sekarang ada di mana, apakah dia baik-baik aja. Saya itu marah betul, saya bilang ini anak-anak yang dititipkan orang tuanya ke UGM, dia bayar SPP-nya, dia harap untuk dididik, lalu kemudian kita perlakukan dengan begini gitu. Kok yang diributkan motif? Kita harusnya yang dibicarakan di awal bagaimana menyelamatkan. Taruhlah ya. Saya tidak bisa meyakini hatinya Pak Sigit kayak apa gitu. Walaupun saya yakin enggak. Saya melihatnya kelihatannya tidak ya. Dan manusia kan memang harusnya menghakimi yang zahir kan, yang batin kan persoalan Tuhan gitu. Saya ngelihat yang zahir ya enggak gitu. Tapi taruhlah ada di hatinya. Tapi kan tidak penting untuk membicarakan itu di awal. Yang paling penting membicarakan soal benar enggak tindakannya. Itu memberikan perlindungan enggak ke mahasiswa yang harusnya diselamatkan duluan yang diancam itu. Kan menurut saya itu jauh lebih layak dibicarakan di awal. Ya, saya termasuk yang respect itu Bang, dengan sikap beliau. Kalau saya boleh menganalogikan FHUGM Bang, dalam istilah persepak bolaan, Zainal Arifin Mokhtar itu striker, kipernya Sigit Rianto. Ini analogi pas nggak? Saya ini di UGM kalau Zainal Arifin Mokhtar inginnya playmaker, kalau saya main bolanya. Tapi analogi ini pas nggak?
saya nganggap di UGM itu biasa aja sih. Tugas kita itu kan adalah ngajar. Gitu. Di sisi itu ada pemihakan yang harus dibangun. Jadi kalaupun ada politik kampus yang harus dibangun, yang harus dilakukan, ya bukan tujuannya pada hal-hal di luar soal pemihakan yang harus dibangun itu. Jadi ya memang harus didorong ke arah pemihakan itu. Apakah saya striker atau apa? Kalau di fakultas, jadi ceritanya dulu kan biasanya orang berjuang untuk menaikkan seorang dekan itu karena pengen jabatan atau apa gitu. Saya waktu itu mendukung Pak Sigit memang menjadi dekan. Saya udah bilang untuk membersihkan niat saya Pak Sigit, saya nyatakan dia di awal, saya akan dukung Pak Sigit menjadi dekan dengan catatan Pak Sigit harus melakukan perbaikan ini dari praktik-praktik lama yang buruk. Terus yang kedua, saya bilang saya tidak akan mengambil jabatan sekecil apapun di Fakultas Hukum selama Pak Sigit menjabat. Supaya menghindari, Salah. Oh enggak. Minimal menjadi pelatih sepak bola gitu di FHUGM. Oh sekolah itu tetap saya ngelatih. Saya bahkan main juga gitu. Siap. Jadi top skor juga. Oke, ngomong-ngomong karena kita sudah ngomong sepak bola, saya mau menguji kualitas, tapi sebelumnya menuduh kualitas kemampuan Zainal Arifin Mokhtar menguasai sepak bola. Tapi saya mau membuktikan ke orang yang nonton bahwa Zainal Arifin Mokhtar itu tidak paham betul soal sepak bola. Jadi dulu ini bagi yang nonton, saya pernah main dengan Zainal Arifin Mokhtar sepak bola, futsal sih sebenarnya. Kalau ada fotonya nggak? Nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Tenang. Saya nggak ada. Kalau ada fotonya orang menertawakan foto saya, Bang. Lebih baik tidak. Jadi begitu saya ajak teman mahasiswa UNAN melawan Zainal Arifin Mokhtar, ya, lalu mereka bertanya, ini orang siapa? Dia mainnya hebat. Kayak orang pernah di klub. Saya bilang dia dulu pernah masuk Arab Club. Mahasiswa itu bilang serius loh, ini Liga Arab mana dia Bang? Karena melihat gaya permainan Zainal Arifin Mokhtar waktu itu. Nah, tapi hari ini saya mau membuktikan ke mahasiswa saya, Zainal itu enggak, pengetahuan sepak bolanya ya enggak. Ya. Kita akan buktikan, Bang. Ini ada macam kuis. Ini mana? Ini kenapa yang muncul Bang Iwan? Itu pemain Padang. Padang FC itu. Ini Bang, ini malah sudah di stop. Nih bentar. Ya. Nah, udah kelihatan ya. Judul kuisnya saja sudah jahat, Bang. Kuis bahwa Uceng tidak tahu apa-apa soal sepak bola. Iya. Bang, ini kuis tebak-tebakan siapa ini. Ya? Dan tebak-tebakan lah ya. Ya. Kuis pertama, Bang. Siapa dia? Jadi Abang akan dinilai buruk kalau dari gambar yang sama, ya, clue ketiga tidak terjawab, lalu ada clue keempat yang sangat mudah, ya. Kalau ketiga tidak bisa terjawab, dianggap ya, merah ini. Kalau saya coba clue kedua. Mau kedua? Ya. Legenda hingga dibuatkan patung. Sekali lagi. Terbukti kan ya? Loh. Gayanya sempat menjadi hits bagi penggemar sepak bola. Gaya bajunya. Sekali lagi boleh. Kalau ini kalau tidak terjawab sih keterlaluan.
Tendangan kungfunya. Oh, Erik. Betul, Eric Cantona. MU. Saya tahu Eric Cantona. Abang bukan penggemar MU, tapi AC Milan ya. Iya, tapi saya nonton saat dia melakukan tendangan itu. Tendangan Betul, kungfu itu ya. Oke, karena ini orang MU. Tapi yang ditampilin foto tuanya soalnya, jadi saya nggak terlalu kenal. Iya, karena itu menjebak, Bang. Oke, boleh. The second question. Kalau tidak terima buat YouTube sendiri, Bang. Bang, Iya, oke. ini Pertanyaan kedua, AC Milan. Ya. Oh, kalau ini saya dijukul-juki ini dulu. Kalau saya main di tengah, saya dipanggil ini. Saya Boban tahu ini. di bagian ini Abang bakal tertipu. Siapa dia? Boban. Zvonimir Boban. Luar biasa. Saya tuh sengaja itu supaya ada perspektif Inzaghi-Inzaghinya kan. Ada. Tapi hebat. Saya dulu Hebat. Saya dulu main di tengah itu dibilangi gayanya Boban. Oke. Jadi clue pertanyaan kedua, si football officer-nya AC Milan, mantan Enggak, itu FIFA, dan benar sekali. Zvonimir Boban. Aduh, luar biasa. Kalau soal AC Milan, dahsyat. Yang lain dong, satu kali lagi. Apa lagi? Berikutnya, Bang. Juara Piala Cuma Dunia 2006. 2006 itu yang di Korea ya? Mana saya tahu. 2006 itu ya Brazil kan, Korea kan? Jawabannya, Bang. Oh ya, sorry. Saya kebalik. Sorry. Italia. Oh iya, betul. Saya bersyukur. Ini saya nonton juga. Saya bersyukur tidak menang. Saya nonton bola dari yang lengkap ya, maksudnya sudah mulai di stadion sepak bola itu saya nonton di usia 5-6 tahun. Jadi di Stadion Matoangin. Karena rumah saya itu depan Stadion Matoangin kan, Makassar. Jadi yang main itu Makassar Utama, PSM, atau dulu ada satu klub namanya Bima Kencana. Itu saya udah nonton gitu. Kalau gitu saya tanya. Tahun 8. Ya. PSM sponsornya siapa di baju, Bang? Oh, Semen Bosowa kalau sekarang. Satu. Saya soalnya punya Baju utama siapa sponsornya? Semen Bosowa, Kala Group, ya. Tapi baju itu baju apa? Mereknya? Oh. Tunggu sebentar. Ambro ya? Hebat. Dahsyat. Bang, ada pertanyaan. Saya punya jersinya soalnya. Pertanyaannya begini. Kemampuan HTN tidak diragukan, konstitusi tidak diragukan, permainan sepak bola tidak diragukan, pengetahuan sepak bola tidak diragukan. Pertanyaannya, kalau dilihat silsilah, orang tua ini kan ulama yang beken ya. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa tidak jadi ulama saja? Kenapa memilih menjadi orang hukum begitu? Ceritanya panjang, Pak. Jadi dipendekin aja, Bang. Udah kelihatan nggak tampang orang tua? Belum. Belum ya? Belum. Mana? Jahat sekali pengetahuan teknologi ini ya. Tunggu sebentar. Ini beliau, Bang. Beliau ulama besar di Makassar, dosen juga ya. Iya.
Kan biasanya kalau ada satu hal yang perlu tersampaikan ke orang. Zainal Arifin Mokhtar itu sebelum saya selesai sekolah dikenal sebagai anak nakal dalam dunia HTN. Maksudnya yang kritis gitu ya. Tapi ada satu hal yang kemudian yang menarik di sisi Zainal Arifin Mokhtar ini, Uceng ini. Dia suka bicara agama, mengutip pembicaraan ulama-ulama. Lalu begitu saya pikir ini orang HTN kerasukan apa begitu ya. Dan begitu ditelusuri ternyata keluarganya ulama. Dan minatnya kadang-kadang tiba-tiba ngomong soal agama. Kenapa tidak jadi ulama saja, Bang, supaya saya tidak punya saingan gitu. Ceritanya panjang. Jadi sederhananya begini. Ayah saya itu memang seorang ulama, ketua majelis ulama dulu di Sulawesi Selatan, cukup lama gitu. Dan dia disertasinya tafsir, soal tafsir Al-Quran. Konsepsi ulama, dan menurut saya itu menjadi menarik di tengah ribut-ribut soal kriminalisasi ulama kemarin, karena dia bicara soal konsepsi ulama menurut Al-Quran. Mana sih ulama yang sebenarnya jahat, ulama baik, dan lain-lain sebagainya, disertasi. Beliau ini dasarnya memang, jadi ini, beliau ini orang NU Tulen, ya, di kampung NU, tapi besar di rumah orang Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah, salah satu ketua DPW Muhammadiyah, dan dia nikahnya sama mertuanya itu Syiah. Jadi kayak saya itu Syiah. Jadi dia terbawa betul nuansa keterbukaan itu dari awal. Saya dari kecil diajari, keberagaman yang sudah sangat terbuka gitu, sangat beragam. Itu yang membantu perspektifmu soal keberagaman juga. Iya, jadi bagaimana dari kecil itu kalau dia habis sholat itu biasanya dia ceramah, cerita sesuatu, tapi perspektifnya itu sudah bukan 4 mazhab, sampai 5 mazhab gitu. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan sampai Ja'fari gitu, diceritain sama dia gitu. Mazhab yang mulai dari sangat NU, sangat Syafi'i, NU, sangat Muhammadiyah, sampai yang sangat Syiah itu diceritakan. Dan cara berpikir itu yang membuat kita terbuka. Nah, mungkin karena keterbukaan itu dia juga nggak pernah memaksakan. Makanya kakak-kakak saya 7 bersaudara, nggak satu pun yang kemudian masuk mengikuti jejaknya menjadi YIN. Kita malah ada 2 dokter. Ya, di Jepang ya? Ada 2 dokter dan 4 insinyur. Semua jebolan luar negeri, S2-nya gitu, karena dapat beasiswa. Kita nggak ada yang bisa bayar sendiri, jadi semua nyari beasiswa sendiri. Saya satu-satunya yang sosial di hukum. Dan memang nggak pernah dipaksain. Jadi aku tahu aja Zainal Arifin Mokhtar itu pengagum ayahnya. Iya. Clear itu ya. Soal itu clear ya. Kenapa tiba-tiba, ya bukan jauh ya, hukum itu ada korelasinya dengan hukum Islam dan segala macam. Tapi kenapa pilihannya hukum? Apakah seorang Zainal Arifin Mokhtar kecil yang mengagumi ayahnya, tumbuh dengan pendidikan agama ayahnya, pengaruh ayahnya, lalu tiba-tiba memilih jadi bukan jadi kiai, tapi malah jadi kiai di hukum, itu karena sudahlah saya tidak mau studi hukum Islam atau ilmu agama, nanti orang bilang saya ini hebatnya karena ayah saya hebat, saya pilih yang berbeda saja. Enggak juga. Kalau saya ceritain dulu terpleset pengen masuk hukum. Iya, saya dulu pengennya masuk teknik. Ya, dulu ada acara, jadi kan ayah saya itu punya banyak buku. Ya, dan saya biasanya baca buku itu dari SMA, SMP. Saya ingat betul buku-buku kayak Cak Nun,
Marquesot, seri Marquesot, lalu kemudian Nurholis Majid, ya itu saya baca SMA. Bukunya Quraish Shihab gitu. Jadi saya udah senang baca gitu. Pembawa tidur itu biasanya saya baca itu. Dan ada banyak buku. Ada salah satu buku yang paling saya suka itu adalah yang bercerita soal salah satunya adalah soal kayak perspektif alam gitu. Perspektif sebenarnya bukan buku serius, tapi buku kayak cerita soal bagaimana perkembangan alam dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya pengen betul masuk. Saya pengen itu keluar masuk hutan sebenarnya. Jadi kayak petualang gitu. Ya, National Geographic banget. Let's get lost gitu ya. Jadi kayak gitu lah kira-kira. Jadi makanya saya daftarnya itu geologi. Oh, sama dengan Prof. Saldi. Geologi UGM saya daftarnya. Jadi saya daftarnya geologi UGM. Pilihan kedua baru Fakultas Hukum UGM. Bukan hukum nggak terima. Tanah betul ya. Nggak keterima. Tahun 99 saya ikut UMPTN lagi. Oke. Sebenarnya 98 saya mau ikut, tapi saya telah bangun pergi mendaftar. Saya telah bangun. Saya tidak mempermalukan Bang Uceng, dia yang mempermalukan dirinya sendiri. Saya telah bangun pergi mendaftar. Dan tapi kalau telat bangunnya saya ceritain ini nanti akan keren kok. Keren nih kalau saya ceritain. Karena kita udah bikin studi-studi filsafat Islam waktu itu dan sering diskusinya sampai tengah malam, sampai pagi gitu. Jadi kemudian tidur telat berangkat. Nah tapi saya telat itu saya ikut lagi 99 itu saya ambil, seingat saya ya, saya ambil geodesi lagi dan sastra Inggris. Sastra Inggris atau apa gitu. Dan saya keterima lagi di sastra Inggris. Jadi bukan geologi lagi. Dan akhirnya saya tersesat di jalan yang lumayan benar akhirnya. Jadi saya lanjut di Fakultas Hukum. Berpikir akan ada cerita heroik dari pengaruh seorang. Nggak ada. Cuma memang ayah saya tuh suka menjelaskan buku fikih. Ya? Buku fikih. Jadi beberapa standar usul fikih itu diajarkan. Dan itu menurut saya membentuk cara berpikir. Usul fikih itu kan menarik karena kayak metode usulinya untuk menentukan sebuah fikih, misalnya yang banyak dikutip-kutip orang belakangan, Darul Mafasid, Muqaddamah ala Jalbil Masalih, yang gitu-gitulah. Atau misalnya sesuatu yang wajib didahului yang wajib, sesuatu itu diajarin dari kecil. Jadi diceritain soal bagaimana sih penggunaan itu sesuatu yang wajib. Bang, sebelum Abang serius cerita soal agama yang saya takuti nanti temanya beralih dari. Tapi kok nggak terbakar kan? Nggak terbakar. Erwin yang terbakar, Bang. Nah, ini Bang, saya mau lihatkan gambar. Jadi sebelum saya sengaja memotong jangan terlalu banyak isi agama supaya penonton tidak bingung. Zainal Arifin itu pakar HTN, konstitusi, kok fasih sekali ngomong-ngomong agama. Percayalah, dia bisa ngomong 2 jam lebih soal agama, jadi saya sengaja memotong karena pengalaman pribadi. Jadi saya mau lihatkan gambar ini lagi. Saya minta beliau menjelaskan kisah. Jangan ini saya mau. Oh iya. Siapa makhluk ini, Bang? Ini dari diketahui sebagai salah satu sumber informan. Dari mukanya aja kelihatan NU banget mukanya. Serius tapi isinya bercanda ya. Bang,
makhluk ini, ya. makhluk ini punya ada kisah sangat heroik. Dia cerita begini, suatu waktu Dokter Ria menelpon bahwa suaminya sakit, istri Zainal Arifin Mokhtar. Lalu minta Boy datang. Ya, ada orang sakit, istrinya dokter, malah nelpon Boy yang merupakan anak NU. Saya berasumsi apakah Zainal minta pertolongan, kemampuan doa Kiai NU, dan tidak percaya dokter yang merupakan istrinya sendiri, walaupun dokter gigi ya, tapi tentu pertolongan pertama tahulah. Kenapa manggil dia malam itu, Bang? Apa hebatnya ini orang? Saya ingat ya kejadiannya itu waktu saya punya anak kecil sebenarnya. Jadi istri saya nggak bisa ninggalin dan saya harus ke rumah sakit. Jadi saya harus ke rumah sakit waktu itu. Jadi tidak penting-penting benar sebenarnya. Ini orang bisa sebenarnya nyari supir. Boy, tolong. Maaf Boy. Kebutuhannya supir, bukan kemampuan supir. Doa. Kalau doa saya nggak yakin juga dia diterima. Kalau saya nggak yakin juga dia diterima kalau doa. Tapi kan kenapa Boy? Yang dekat dengan Zainal Arifin Mokhtar itu kan banyak. Boy, Oce, siapa dulu, Danang ya, banyak lah yang anak UGM itu dekat. Kan semua bisa jadi supir. Kenapa Boy? Seingat saya dia orang pertama yang bisa nyupir. Seingat saya sederhananya aja. Saya ingat dia kayaknya yang paling spesial, ya? Iya ada. Cuman kayaknya seingat saya dia bisa nyupir gitu. Dia terharu betul loh. Ditelepon tapi dia ingat itu. Tapi Boy memang anak-anak itu adalah orang yang sangat sangat responsif lah. Ya, jadi kalau ada kebutuhan sesuatu, saya sih sering kali minta bantuan ke Boy dalam beberapa hal dan memang responsif. Dia punya kecepatan di luar rata-rata lah. Ya, mungkin naik buruk dia barangkali itu. Cepatnya itu. Kualitas keimanannya dahsyat itu. Tinggi itu. Walaupun doa sih saya nggak yakin diterima-terima juga. Tapi Boy memang punya keterikatan yang cukup baik, dan dia angkatan 2000-an awal kan. Ingat saya baru pulang dari sekolah itu, kemudian sudah bertemu dia gitu di ruangan-ruangan. Jadi memang ada kedekatan tertentu dan anak itu memang banyak memberikan bantuan, bukan cuma satu. Kalau ini siapa nih? Tunggu, sabar. Ini ada yang bercerita bahwa tanyakan ke Zainal Arifin Mokhtar. Katakan bahwa Prof. Edi sangat percaya Zainal dalam segala hal, kecuali dalam satu hal. Dalam hal tersebut, di satu sisi Zainal selalu berprasangka buruk terhadap Prof. Edi. Sedangkan di sisi lain, Zainal penuh dengan tipu muslihat. Tanyakan ke Zainal, suatu hal itu apa? Apa ya? Cerita percaya dalam segala hal, tapi kecuali satu hal itu. Satu kesukaannya kami itu seringkali kalau sudah sore, kalau udah nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi selesai kampus ya, sambil nunggu. Karena begini, Jalan Kaliurang itu kan biasa kalau saya pulang itu rada macet kalau sudah menjelang maghrib gitu. Ya. Jadi kalau kita pulang menjelang maghrib, biasanya maghrib lewat, ya kan? Makanya biasanya kalau sore itu saya nunggu aja di kampus sampai kemudian setelah sholat maghrib baru pulang gitu.
Nah, biasanya waktu menunggu itu jam 5, jam 6 itu Prof. Edi udah datang ke ruangan saya tuh. Edi ngetok kata, Prof gitu. Lalu kemudian ngajak main kartu domino. Dan di kartu domino itulah kami akan melakukan tipu muslihat. Saya pikir apa ini? Oh, jadi suka main domino ya? Kalau di Padang domino. Kami main domino. Batu, dia konsepnya batu. Iya, kami main domino. Suatu waktu saya datang ke kamar hotel dirimu atau Prof. Saldi. Waktu itu 5 atau 6 tahun yang lalu sedang ngumpul-ngumpul. Begitu ngumpul, saya lihat berantakan sekali kamarnya. Lalu cerita, ayo kita pergi makan. Saya lihat, saya duduk di kasur, saya buka ini selimut, ternyata ada dominonya. Iya, kami memang ada beberapa yang suka ikut. Jadi Prof. Saldi juga dulu tentu saja sebelum jadi hakim ya. Sekarang semenjak jadi hakim kan sudah. Kan, ya? Iya, jadi memang senang main domino gitu. Yang biasa ikut juga main dengan kami itu Prof. Marwan Mas, saya ingat saya. Prof. Guntur Hamzah misalnya. Dia main domino juga, jadi kadang-kadang main aja gitu. Nah, cuma memang dalam beberapa kejadian itu berhadapan dengan Edi itu terpaksa harus kita melakukan tipu muslihat. Soalnya dia juga bisa gitu, tipu muslihat. Iya. Perang Indonesia Timur itu kan. Antara Makassar dengan Ambon lah kira-kira begitu. Jadi ada semangat berlebih untuk saling melakukan tipu muslihat. Oke, Bang, menarik kisah. Sempat wawancara Edi. Saya melakukan apa saja. Yang bijaksana itu Prof. Sigit. No comment. Banyak ini. Bang, terima kasih diskusinya, pencerahannya untuk publik. Tapi sebelum kita bubar, saya minta Abang memberikan harapan untuk Indonesia, apa yang perlu dilakukan Indonesia ke depannya. Iya, saya pikir akan sulit tentu saja ya untuk disederhanakan dalam 1-2 kalimat. Tapi sederhananya adalah kita butuh suatu proses pengelolaan negara yang lebih baik. Baik dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif, kita butuh yang lebih baik nih. Yang lebih baik dalam artian di sisa antara Jokowi memimpin, harusnya dia melakukan perubahan. Kita ingat betul bahwa dia selalu menjanjikan bahwa dia nothing tulus sekarang. Nah, sekarang udah second period dan sebagainya, dan rasanya perbaikan itu harus dilakukan. Ya kan, mau tidak mau harus dilakukan karena kita penting itu. DPR pun juga harusnya begitu. Mahkamah Agung juga harusnya begitu, karena biar bagaimanapun dalam struktur negara kita, kalau ketiganya tidak serius dalam mengelola negara, rasanya kita kayak menggantang asap saja gitu. Perbuatan sia-sia, kita nggak mendapatkan proses yang benar di negara ini. Di titik ini saya ngelihatnya tiga-tiganya belum dalam kapasitas serius. Ya, tiga-tiganya belum dalam kapasitas serius. Makanya kenapa kami sering mengingatkan, kenapa kami sering mengkritik, itu bukan karena mau menjatuhkan, bukan atau mau merusak negara sebenarnya. Ini dalam rangka mendorong perbaikan. Ya, jadi sayangnya orang sering bersikap berbeda dengan kritik. Kritik itu dianggap merusak. Kritik itu dianggap sesuatu untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Padahal kritik itu adalah suplemen gitu. Kritik itu semacam obat yang kalau diminum barangkali pahit, tapi dia insya Allah menyehatkan itu. Dibanding kita terus kasih gula-gula yang itu membuat dia obesitas dan sakit diabetes gitu. Nah, sederhananya begitu. Jadi pujian itu barangkali enak di telinga, tapi kemudian dia tidak menyehatkan sebenarnya. Pada saat yang sama kritik itu sesuatu yang kalau diterima dengan pas itu adalah menyehatkan. Nah, kita berharap sebenarnya melalui proses diskusi, seminar, ngobrol dan lain sebagainya, kritik-kritik itu diterima secara sehat.
Yang bahaya kalau negaranya terima, tapi kemudian pendukungnya yang nggak terima gitu, atau apa yang ngamuk. Itu yang membuat kemudian menjadi semuanya menjadi berbeda. Kenapa ya? Karena kita cintai negara ini kok. Nggak mungkin juga kita mau lihat hancur. Kalau negara Indonesia hancur, yang rugi kita semua. Yang rugi anak cucu saya, yang rugi anak cucu Mas Ferry kelak gitu. Kita mau lihat Indonesia lebih baik. Kalau mau diperbaiki, maka mau tidak mau pohonnya harus kita tanam dari sekarang. Saya percaya menanam pohon. Saya percaya bahwa dunia ini titipan untuk anak cucu kita. Jadi pohon itu harus ditanam sebanyak-banyaknya sekarang. Nggak akan mungkin anak-anak kita mendapatkan buah Indonesia yang lebih baik kalau pohonnya kita tidak tanam dari sekarang. Terima kasih. Luar biasa, bijaksana, walaupun rambut hitam semua, tapi hatinya sudah putih. Terima kasih Bang Uceng atas ceritanya. Semoga membantu Indonesia menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk YouTube-nya. Siap. Makasih Fer. Bang, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.